Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Kita mengucap syukur jika pada hari ini kita bisa memasuki hari pertama di bulan November. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Terang Matahari.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita berbuat dosa, Dia setia kepada kita. Pagi hari ini Allah dengan kasih-Nya menawarkan pengampunannya bagi kita semua. Karena firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya, sehingga pengampunan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sebelum kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian anugerah.
kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan, karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi. Sebaik apapun kita menyimpan dosa dan kesalahan kita terhadap orang-orang yang paling dekat dan paling dikasihi sekalipun, namun sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami membuka hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Hidup yang penuh dengan dosa dan celah, hidup yang tidak layak. Kami mau mengakui di hadapan-Mu setiap perkataan kami, setiap pemikiran kami, bahkan perbuatan kami yang menyakiti orang-orang yang dekat dan mengasihi kami, dan tidak menyakiti Engkau. Ampuni kami seperti kasih dan setia-Mu, Tuhan, sehingga pengampunan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menerima anugerah daripada Tuhan, anugerah-Mu yang boleh memulihkan kehidupan kami. Dan dengan penuh keberanian kami boleh mengakui kata-Mu yang kudus, memanggil Engkau Tuhan yang Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemulihan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hati yang baru yang telah Tuhan nyatakan untuk setiap kami, sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan pun kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pengampunan-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memperoleh anugerah pengampunan daripada-Mu. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami terima pengampunan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga sudah seharusnya pun kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, kita akan kembali memuji Tuhan. Yesus ajar, Tuhan ku ajar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan terus bermazmur bagi Tuhan. Dan bacaan mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai 6. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ke 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan terus meninggikan Tuhan, kita mau mempermuliakan nama Tuhan, kita mau bersuka cita untuk kasih dan kemurahan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian besar Allah. Yang
nama Tuhan. Dan tibalah waktunya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, bukti kebesaran. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk lagi duduk diam di sekitar kebenaran firman Tuhan. Kami mendengarkan, kami memahami, serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapa, sebelum kami membaca firman Tuhan, mari Engkau Allah menolong kami, memberikan hikmat, pengertian, urapan yang turun dari surga untuk kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama tidak lama dengan sia-sia, tetapi terus membarui kehidupan kami, terus memulihkan kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Berkatilah kami yang ada di rumah, yang beribadah bersama-sama Bapa, dan biarlah hati kami senantiasa penuh dengan semangat. Hati kami tidak putus asa walaupun keadaan kami demikian oleh karena pandemi yang ada. Hati kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena kami juga masih bisa melakukan ibadah, masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Berkatilah Bapa di surga yang kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar dan kesehatannya sampai pada saat ini? Doa dan harapan kami, Bapak Ibu tetap sehat-sehat, kuat, semangat, dan tetap memiliki kerinduan untuk senantiasa berada di dalam anugerah kasih pertolongan Tuhan. Karena jika sampai pada saat ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur oleh karena masih diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun lewat online, tapi berkat firman Tuhan senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. 3 ayat ini kita akan membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Mari kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu juga memperhatikan di Alkitab masing-masing. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, melainkan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Dengan tema untuk kita, aku dan seisi rumahku memberi tempat yang utama bagi Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Pertanyaannya, seringkali kita begitu bergumul kalau berbicara masalah seisi rumah datang kepada Tuhan. Karena belum tentu semua yang ada di rumah kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ini mungkin dilema. Bagaimana caranya supaya seisi rumah datang kepada Tuhan, atau memberi tempat yang utama kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Kisah Para Rasul kita bukan hanya bertemu dengan pembacaan yang kita sudah baca tadi. Ada pribadi di sana. Tetapi kita juga pernah mendengar khotbah tentang keluarga Kornelius. Keluarga Kornelius yang sungguh-sungguh menyerahkan hatinya kepada Tuhan dan senantiasa terarah kepada Tuhan. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2 dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dari kedua ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita setidaknya tahu siapa Kornelius. Dia seorang perwira, dia punya pekerjaan, ya. Tetapi dalam hubungannya dengan Allah dikatakan ia adalah seorang yang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga Kornelius ini beserta seisi rumahnya. Yang namanya seisi rumahnya bukan hanya berbicara masalah keluarga saja, istri anak. Bisa jadi ada asisten rumah tangga, ada pekerja-pekerja yang tinggal, ada keluarga-keluarga
yang tinggal di dalamnya. Ada famili-famili yang jauh mungkin datang dan tinggal bersama, atau keponakan-keponakan demikian. Tetapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, Kornelius adalah orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Artinya, di dalam rumahnya semuanya menyembah kepada Allah, hatinya terarah kepada Allah. Walaupun mungkin pada waktu itu mereka mengenal Allah masih dengan kitab Musa, mereka belum mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupan. Tetapi hati mereka senantiasa condong kepada Allah, hati mereka senantiasa tertuju kepada Allah yang hidup. Sehingga bagi orang yang telah memiliki kerinduan untuk senantiasa ada di dalam Allah, maka Allah akan terus menuntun hatinya untuk bertemu dengan Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan, yang Allah telah janjikan bertemu, bahkan hidup di dalam kehidupan kita. Dan Kornelius melalui pelayanan Petrus yang diutus oleh Allah, akhirnya seluruh keluarga seisi rumahnya dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya imannya dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, aku dan seisi rumahku. Aku di sini bukan hanya berbicara tentang saya yang membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi aku bisa berbicara tentang seorang pekerja buruh, bisa berbicara tentang seorang pegawai kantor, bisa berbicara tentang seorang dokter ataupun penjual kain seperti Lydia, atau juga perwira, polisi ataupun tentara seperti Kornelius, atau pekerjaan lainnya yang kita tekuni, profesi yang kita tekuni. Bisa mewakili kata aku dan seisi keluargaku. Artinya kita semua dibicarakan di sini bagaimana kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita diatur oleh Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita melangkah di jalan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mari kita belajar dari satu tokoh Alkitab, wanita yang tidak asing lagi bagi kita, ya, yang bernama Lydia. Kita akan melihat bagaimana sikap, tingkah laku, tindakannya, dan bagaimana Lydia dan seisi rumahnya memberikan tempat yang utama bagi Tuhan. Kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Setidaknya ada 3 hal penting dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, yang membawa kita lebih memahami bahwa kita dan seisi rumah harus memberi tempat yang utama kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita melihat dari ayat yang ke-13 yang kita sudah baca tadi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah Lydia selalu mempunyai waktu untuk Tuhan. Ya. Berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Salah satunya adalah Lydia. Ya. Lydia bukan orang yang diam saja di rumah. Lydia bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Lydia orang yang sibuk. Dia sibuk dengan dagangannya menjual kain ungu. Tetapi dia masih bisa berkumpul dengan perempuan-perempuan yang lain di bait Allah. Dikatakan di tempat sembahyang Yahudi. Mungkin karena jumlah mereka masih kecil sehingga tidak seperti
tempat sembahyang yang besar lainnya, sehingga disebut itu hanya tempat sembahyang, ya, bukan dengan gedung yang besar sinagoge seperti itu, tetapi dengan tempat yang kecil, tapi itu tetap ada persekutuan doa, belajar Alkitab di situ, dan salah satunya seperti yang saya katakan tadi, Lydia ada di situ. Artinya Bapak Ibu Saudara, Lydia bisa membagi yang mana pekerjaan, yang mana beribadah kepada Tuhan. Bukan waktu yang mengatur dia, tetapi dia yang mengatur waktu, sehingga kalau dia yang mengatur waktu, maka selalu ada waktu untuk Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka kita tidak akan bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, waktu ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kesempatan yang ada, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya. Kesempatan yang ada kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 2 berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan kamu manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang ada, yang masih ada ini jangan kita pergunakan sesuai dengan keinginan kita saja. Kalau sesuai dengan keinginan saja, ya maunya yang enak-enak saja, ya, maunya ke tempat di mana kita mungkin bisa mendapatkan uang lebih banyak, ya, maunya di tempat di mana mungkin income kita lebih banyak masuk, seperti itu. Atau berkumpul dengan ibu-ibu ya yang lain atau bapak-bapak yang lain, membicarakan banyak hal, ya, untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan harus dipergunakan menurut keinginan Allah atau menurut kehendak Allah. Karena waktu dan kesempatan yang kita punya, seperti yang saya katakan tadi, adalah anugerah Tuhan. Sehingga kita harus belajar dari seorang wanita atau yang bernama Lydia. Walaupun dia begitu sibuk dengan pekerjaannya berdagang, tetapi dia memiliki kesempatan untuk datang beribadah, untuk datang belajar firman Tuhan, untuk datang dalam persekutuan doa, ya. Pekerjaan Lydia kalau kita melihat dalam ayat yang ke-14 itu bukan pekerjaan yang gampang. Dia harus mencari orang, ya, untuk mendapat supaya ada yang membeli dagangannya. Ya. Dia harus juga membawa ke tempat orang banyak supaya orang bisa melihat apa yang dijualnya. Butuh waktu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita perhatikan di sini, di tempat sembahyang orang Yahudi, perempuan-perempuan berkumpul dan salah satunya Lydia ada di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan pekerjaan tidak menghalangi hubungan kita dengan Allah. Pekerjaan tidak menghalangi bagaimana kita datang kepada Allah. Pekerjaan tidak menghalangi bagaimana kita mau sungguh hidup di dalam Allah. Alkitab mencatat tadi di awal saya katakan, ya, Cornelius seorang perwira, tetapi dia takut Tuhan. Dia masih punya waktu untuk bersedekah kepada orang lain, masih punya waktu untuk menolong orang, masih punya waktu dia berdoa, masih punya waktu untuk menghadap Tuhan. Dia punya waktu. Sehingga pekerjaan bukan hal yang utama menjadi penghalang, tetapi pekerjaan yang berikan oleh Tuhan kepada kita, itu kita harus memakainya sebagai apa? Sebagai alat di mana kita boleh menyampaikan kasih dan anugerah Tuhan kepada orang lain. Artinya di dalam pekerjaan kita pun kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga sesibuk-sibuknya kita di dalam pekerjaan, mari kita tetap memberi waktu, ya, dan tempat yang utama bagi Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Lydia. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Efesus 5:16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada
Karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan harinya yang jahat, tetapi bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada di hari tersebut untuk memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri. Ya, kita mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan atau bukan. Karena apa? Karena di setiap detik, menit di dalam kehidupan kita, seringkali cenderung kita melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Seringkali kita cenderung melakukan hal yang tidak mengagungkan Tuhan. Bahkan di dalam pikiran kita, apalagi ya, dengan banyak dukungan-dukungan yang mendukung kita untuk bisa melakukan dosa, baik handphone dan segala macam, bisa. Ya, kalau kita mau mempergunakan waktu hanya dengan memikirkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, bisa. Tetapi alat itu pun bisa kita pakai untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Karena dari situ juga kita bisa membaca Alkitab. Kita bisa mengirim renungan-renungan dari handphone kita. Bahkan saat ini ya, kita bisa beribadah lewat handphone juga kan. Kalau yang pakai handphone, laptop, TV dan lain sebagainya, semua sarana dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tergantung kita. Kita mau pakai waktu kita untuk apa? Tetapi firman Tuhan berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Waktu yang masih ada ini, pergunakanlah seturut dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita perhatikan dari ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, ayat yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu, kita perhatikan ayat ini, kata-kata yang dituliskan di dalamnya. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Jadi bukan hanya ditulis turut mendengar saja, tetapi dikatakan perempuan, salah satu dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Artinya dia sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada wanita, sekumpulan wanita di situ yang mungkin pada saat itu kedapatan mereka lagi membahas firman Tuhan, atau kedapatan mereka lagi berdoa di tempat sembahyang orang Yahudi. Ya. Jadi mereka di situ, khususnya Lydia ini, ya, ketika disampaikan oleh Paulus mengenai kabar baik, dia sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau sungguh-sungguh mendengarkan, dia tidak akan pernah lupa apa yang telah disampaikan. Tetapi kalau hanya mendengar saja sekilas seperti itu, ketika kita mau bicarakan kepada orang, mungkin kita hanya bisa menceritakan sepenggal-sepenggal saja. Oh, tadi ada di sana, mungkin seperti itu ya. Oh, yang namanya Paulus bicara tentang kabar baik. Kabar baik itu apa ya? Kabar baik itu tentang Yesus itu yang baru di di Yerusalem itu dia diserahkan diserahkan untuk disalibkan, dia mati dan sebagainya. Mungkin hanya sampai demikian. Tetapi Lydia tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Dia duduk bersama dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan dalam persekutuan itu. Ketika ada kabar baik disampaikan, maka dia mendengarkan dengan seksama apa maksud dari penyampaian Rasul Paulus kepada mereka. Karena tujuan Rasul Paulus ke sana untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, ya, tentang keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Ya. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus, kepastian keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena dia juga telah dimenangkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena di sana Allah melihat ada satu wanita yang telah memberi hati untuk Tuhan, itu perlu diarahkan terus sehingga dia sungguh-sungguh mengenal
Allah yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Sama sebenarnya seperti Cornelius tadi. Cornelius ya, yang sungguh-sungguh hatinya terpaku pada Allah, tertuju kepada Allah, maka Allah mengutus ya Petrus untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarganya, sehingga keluarganya akhirnya mengambil keputusan seluruhnya seisi rumahnya dibaptis, percaya Yesus, dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Demikian juga Lydia, Bapak Ibu Saudara. Lydia yang memang hatinya sudah terpaku kepada Allah, hatinya sudah terarah kepada Allah, senantiasa senang dengan kebenaran firman Tuhan, maka Allah juga mengutus Paulus ke sana, sehingga Lydia lebih memahami lagi, ya, lebih memahami lagi tentang Allah di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dia turut mendengarkan. Baru seterusnya dikatakan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ya, jadi kita memperhatikan di sana tadi, yang pertama dikatakan dia adalah seorang Lydia yang turut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Baru diperjelas lagi bahwa Lydia ini adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Orang yang mau sujud menyembah kepada Allah. Orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya, karena dia tahu ketika dia datang beribadah kepada Allah, dia tahu bahwa dia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Karena ibadah, ya tertuju, karena ibadah bukanlah tertuju kepada manusia. Walaupun mungkin akar katanya, ya dari akar kata Ibrani Yunaninya dengan kata ibadah itu, ya berbicara tentang bagaimana orang melayani majikannya dan sebagainya. Tetapi yang kita melihat pertama-tama artinya adalah ya beribadah kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Ya. Jadi lahirnya ibadah berdasarkan perintah Allah dan bukan oleh karena inisiatif manusia untuk mengadakannya. Jadi ketika juga Adam dan Hawa ada di taman sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena mereka senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Mereka senantiasa berdialog dengan Allah. Mereka hatinya tertuju kepada Allah. Hatinya senantiasa ya sukacita di dalam Allah. Ya. Sehingga ketika Allah datang, mereka senantiasa senang. Oleh karena apa? Oleh karena mereka dalam bersekutu di dalam Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terciptanya ibadah karena Allah sendiri yang berinisiatif memanggil manusia untuk datang kepadanya. Dan terlebih lagi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mau supaya mereka kembali ke ibadahnya, hubungan pribadinya dengan Allah. Artinya bertobat di hadapan Allah dan melakukan apa yang Allah mau. Sehingga ketika kita bisa melakukan ibadah, artinya kita ya manusia berespon dan panggilan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatannya dan melayani Allah yang sesungguhnya. Juga dikatakan bahwa dalam ibadah itu kita harus sungguh-sungguh menyembah kepada Dia. Orang Israel kalau menyembah Allah mereka tiarap, ya muka sampai ke tanah, kan seperti tersungkur mereka menyembah Allah. Artinya bahwa menaklukkan diri manusia di hadapan Allah. Allah ya segala-galanya di dalam kehidupan. Hanya Allah yang berotoritas di dalam kehidupan, tidak ada yang lain. Dan ketika kita menyembah, ketika kita tersungkur di hadapan Allah, menyatakan ketidaklayakan diri kita di hadapan Allah, tidak mampunya kita, terbatasnya kita di hadapan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita
senantiasa datang beribadah kepada Tuhan. Entah kita beribadah di rumah, atau datang beribadah di gereja, atau dimanapun kita lakukan ibadah, semuanya itu menyatakan bahwa ya kita ini bisa melakukan oleh karena Allah yang melayani. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Lydia sangat memahami akan hal ini. Pentingnya beribadah kepada Tuhan, pentingnya menyembah Tuhan, pentingnya menyerahkan seluruh kehidupan bagi Tuhan. Karena dia tahu jika dia bisa ya memiliki pekerjaan menjual kain ungu ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Ini kain ungu sangat mahal, apalagi berasal dari Tiatira yang adalah kampung halamannya Lydia. Ini dipakai oleh raja-raja, orang-orang pembesar-pembesar ya, kain ungu ini ya. Ya, kualitasnya nomor 1, luar biasa. Sehingga mungkin orang yang mencari dia dan dia tidak mencari orang untuk jual, tetapi orang yang mencari dia untuk bisa membeli hasil dagangannya ini. Ya, sehingga dia tidak perlu khawatir oleh karena apa? Oleh karena jualannya juga laris dan hubungannya dengan Tuhan juga lancar. Jadi bukan hanya jualannya lancar, tetapi hubungan dengan Tuhan juga harus lancar. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Lydia mendengarkan firman Tuhan dan juga adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena dia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, kecenderungan hatinya memuliakan Tuhan, kecenderungan hatinya mau senantiasa dekat dengan Tuhan, maka dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Tuhan mengarahkan hatinya terus untuk lebih lagi dan mengenal lebih jauh lagi dan lebih memahami lagi Allah di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemahaman dia mungkin terbatas. Mungkin dia hanya dia mengenal Allah yang hidup sebatas dari pemahamannya tentang kitab Musa saja. Tetapi melalui hatinya yang senantiasa rindu untuk kebenaran firman Tuhan berbicara di dalam hatinya, maka Allah membuka hatinya untuk senantiasa memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dan memahaminya sungguh-sungguh tentang firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh berbicara di dalam kehidupannya, memulihkan dia, mengarahkan dia, ya, dan juga membawa dia kepada kemenangan, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya ibadah begitu saja, bukan hanya bersekutu demikian saja, tetapi sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupannya. Oleh karena apa? Hatinya cenderung hanya untuk mengutamakan Allah di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika orang mencari Tuhan? Mari kita memperhatikan Yeremia 29. Kita, Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya. Yeremia pasal 29, 13 dan 14 saya akan bacakan. Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hati memang punya kerinduan untuk sungguh-sungguh mau mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan, maka Allah akan menuntun kita yang melalui Roh Kudusnya untuk lebih memahami tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar saja Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan katakan mencari, menanyakan dengan segenap hati. Kalau mencari dan menanyakan dengan segenap hati bukan mengetes orang lain sejauh mana pengetahuanmu tentang firman Tuhan. Bukan mencoba-coba orang lain karena kita sudah banyak mendengar mungkin dialog-dialog tentang firman Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Mungkin ini juga yang bisa kita sampaikan kepada
segitu saja pengetahuannya tentang firman Tuhan. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Yang diinginkan oleh Allah orang yang menanyakan Allah dengan segenap hati. Maka orang yang menanyakan Allah dengan segenap hati, maka Allah akan memberi dia menemukan Allah. Tetapi kalau hanya sekedar tahu, sekedar ingin tahu saja, sekedar untuk ilmu pengetahuan saja, ya, tidak demikian jawabannya. Mungkin kadang-kadang kita kecewa dengan jawaban-jawaban yang ada. Tetapi kalau kita dengan segenap hati menanyakan Allah, mau bertemu dengan Allah yang sesungguhnya, maka Allah katakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Seperti Cornelius dan Lydia. Ya, Allah sendiri yang mengutus hambanya untuk pergi supaya mereka menyampaikan firman Tuhan kepada Cornelius ataupun Lydia. Karena apa? Hati mereka senantiasa mau Allah berbicara seluas-luasnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga walaupun kita ada di rumah, hati kita senantiasa rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Allah. Ya, karena kuasanya tidak dibatasi oleh ruangan. Dimanapun kita beribadah, kita memuliakan Allah, berapa orang pun kita ada, Allah katakan apa? Aku hadir. 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Itu janji firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita memberi hati kepada Allah, maka Allah akan melakukan di dalam kehidupan kita. Lydia adalah perempuan yang beribadah kepada Allah. Artinya Lydia adalah perempuan yang memberi tempat yang utama bagi Allah di dalam kehidupannya. Ya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, dia sibuk dengan pekerjaan. Walaupun dia sibuk dengan pekerjaannya, tetapi dia tetap memiliki waktu. Bapak Ibu juga bekerja. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa mengatur waktu. Ya, hari Minggu tidak bekerja, mari datang beribadah kepada Tuhan. Ya, atau hari-hari lain yang sudah ditentukan untuk kita bersekutu bersama, mari kita datang bersekutu bersama. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai. Sehingga firman Tuhan katakan, hari-hari ini adalah jahat. Kamu akan ketemu dengan hari-hari di mana kamu senantiasa menderita. Karena hari-hari yang Tuhan berikan kepadamu, kamu tidak pergunakan untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Kamu hanya pergunakan untuk keinginanmu sendiri. Kamu merasa ketika kau lancar bekerja, kamu merasa sudah lancar dengan Tuhan, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Lydia dia lancar kerjanya, lancar juga hubungannya dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara belajar dan seorang wanita yang sibuk dalam pekerjaan. Jadi bukan hanya dia berdagang seperti itu, di rumah juga dia bekerja. Yang namanya wanita di rumah juga harus memasak, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dengan tangannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak lupa siapa yang memberi. Dia tidak melupakan siapa yang menganugerahkan pekerjaan itu di dalam kehidupannya. Sehingga walaupun dia sibuk atau mungkin dia katakan dia capek, tetapi bagi Tuhan dia tetap punya waktu tersendiri. Bagi Tuhan yang utama di dalam kehidupannya. Ya, ibaratnya capeknya hilang ketika dia datang memuji Tuhan, nyanyi, bersuka cita dengan saudara-saudara yang lain. Capeknya hilang, kekuatan yang baru datang. Karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kami berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku yang mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu, kita memperhatikan ayat yang ke-15 ini. Lydia membawa seluruh keluarganya kepada Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Lydia membawa seisi rumahnya kepada Tuhan. Kita perhatikan kalimat yang pertama, sesudah ia dibaptis
bersama-sama dengan seisi rumahnya. Jadi dia dibaptis bukan dia sendiri, imannya diteguhkan bukan dia sendiri diteguhkan imannya, tetapi dia membawa, dia menyampaikan kabar baik ini kepada seisi rumahnya, dan seisi rumahnya mengambil keputusan, imannya diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalamnya ada kepastian keselamatan, dosa kita diampuni, dan kita menjadi miliknya, dan kita juga menjadi anggota gereja, dan kita memiliki hidup yang baru di dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini seperti yang saya katakan tadi di awal, bagaimana caranya saya mau membawa keluarga saya. Maka Tuhan katakan, mulailah dari kamu yang berkata. Mulai dari dirimu yang berkata, bagaimana caranya? Kalau dirimu yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tidak usah ngomong. Lewat tingkah lakumu juga orang lain akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau hanya bertanya terus, bagaimana caranya? Kamu sendiri tidak menjadi berkat bagi saudara-saudaramu. Bagaimana engkau membawa saudara-saudaramu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Bukan hanya suami, bukan hanya anak, tetapi yang bekerja di rumahnya. Mungkin ada asisten rumah tangga, mungkin ada pekerja-pekerja lain, mungkin yang membungkus jualannya dan sebagainya, yang disuruh pergi belanja dan sebagainya. Ada orang yang bersama-sama dengan dia dan tinggal di rumahnya. Biasanya orang-orang yang bekerja di dalam rumah itu banyak. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang punya pembantu banyak, bahkan seperti Abraham sampai ratusan orang ada di rumahnya. Itu semua bukan karena ada hubungan darah ya, tetapi mereka bekerja di situ. Nah, orang yang bekerja di situ yang ada di dalam rumah Lydia ini dikatakan dibaptis bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Artinya Lydia ini sungguh-sungguh ya hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Tidak main-main dia. Tidak main-main dia harus tergesa-gesa datang atau pergi ke tempat persekutuan oleh karena waktunya sudah mepet dan sebagainya. Ya. Ataupun dalam waktu-waktu ibadah-ibadah tertentu dia datang ya dengan cepat-cepat seperti itu. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara karena dia punya tujuan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Lydia yang sungguh boleh menjadi berkat di dalam keluarganya, membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan. Sehingga sebenarnya nggak ada alasan Bapak Ibu Saudara, aduh saya nggak ada waktu saya habis di kantor, waktu saya habis di sana, waktu saya habis di sini. Dan demikian kita yang mengatur waktu. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita memberi yang utama bagi Tuhan. Di setiap kesibukan kita, tetap dia yang nomor satu. Belajar dari Lydia, belajar juga dari Cornelius, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan demikian. Karena apa? Apalagi pandemi ini, ya banyak sekali yang harus kita lakukan. Terlebih lagi yang punya anak di rumah, seperti saya, termasuk saya. Karena mereka belajar di rumah, kita harus dampingi terus mereka. Anak-anak yang mungkin kelas 5-4 SD mungkin bisa belajar sendiri. Tetapi yang masih kelas 3 ke bawah, ya ada mulai dari PAUD dan sebagainya, ya waktu seakan-akan habis untuk anak-anak kita mengerjakan tugas mereka, mendampingi mereka dan sebagainya. Bahkan mungkin memasak pun kadang-kadang tergesa-gesa dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu, kita harus memiliki waktu dan kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, membawa seisi rumah untuk beribadah kepada Tuhan, membawa seisi rumah untuk menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan, membawa seisi rumah untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, profesi kita berbeda-beda, tapi semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita yang melaut mungkin kantor seperti yang saya katakan tadi, mari kita
senantiasa memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena kita tidak diatur oleh waktu datang kepada Tuhan. Kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kebablasan karena dikatakan kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, sudah hari Minggu, kita nanti aja lah, ibadahnya bisa besok, karena kan sudah siap. Kita yang mengatur waktu kita kepada Tuhan. Kapan kita datang kepadanya, menyembah, memuji Dia, berdoa, memohon belas kasihannya datangnya daripada kita yang mengatur semua. Sehingga kita boleh menikmatinya bersama dengan Allah. Ketika kita bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga aku dan keluarga memberi tempat yang utama bagi Tuhan jika kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Mungkin sampai pada saat ini kita belum bisa demikian, atau kita sudah lakukan masih setengah, atau mungkin masih seperempat. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengajar kita untuk bisa membagi waktu dengan baik. Kita bisa menghitung, ya, kita di pekerjaan berapa jam, di jalan berapa jam sampai ke rumah, dan ketika ada dalam hadirat Tuhan berapa jam, ya. Dan itu harus menjadi komitmen dalam kehidupan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa lakukan. Agak sulit, ya, sulit. Mungkin pagi-pagi kita tidak bisa bangun pagi-pagi karena malam sudah kemalaman tidurnya. Sepakati dengan keluarga malam jam berapa ibadahnya, atau waktunya bersama dengan seisi rumah kita harus sepakati 30 menit atau 1 jam kita renungan sama-sama. Dengan waktu yang kita tentukan, waktu sekian kita sudah tidak beraktivitas lagi. Pagi juga demikian. Bawa seisi rumahmu untuk berdoa bersama-sama. Ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara saya katakan. Karena pagi-pagi harus menyiapkan makanan untuk suami pergi bekerja. Pagi-pagi bagaimana kita bisa dulu datang berdoa sama-sama. Bukan hal yang mudah. Tapi jika kita memiliki komitmen di hadapan Allah, tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bangun pagi. Kita bisa doa bersama dengan keluarga kita. Dan kita bisa membawa seisi keluarga kita datang kepada Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, dan juga nas pembimbing kita yang kita sudah baca tadi dari Amsal pasal 30. Mari kita beri Amsal pasal 11 ayat 30. Dikatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Jadi hasil orang benar itu adalah pohon kehidupan, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita memiliki komitmen dan orang lain bisa melihat, wah dia, ya, dengan hatinya dia tidak pernah meleset dari apa yang telah dijanjikan. Ya. Dia senantiasa waktu yang sudah disepakati bersama dengan keluarga tetap ibadah. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, saya tahu bahwa ini mengingatkan kita lagi, mengarahkan kita lagi untuk senantiasa membawa hidup kita kepada Tuhan dan memberi tempat yang utama bagi Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Mengajar kami lagi untuk kami bersama dengan keluarga memberikan tempat yang terutama kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi kami mau belajar bagaimana kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan terlebih lagi orang yang ada di sekitar kami. Kami mau belajar bagaimana kami selalu ada waktu untuk memuliakan Tuhan. Kami mau belajar
bahwa berkat yang kami terima bukan untuk kami sendiri, tetapi juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur jika pada pagi hari ini kami juga menaikkan syafaat kami kepada Engkau Bapa. Kami menyerahkan untuk pelayanan kami ke depan, karena kami tahu seminggu yang telah berlalu Engkau telah memberkati dan menolong kami. Kami boleh melewatinya bersama dengan kekuatan-Mu. Keyakinan kami sama, bahwa minggu-minggu ke depan ini pun kami boleh melewatinya bersama dengan kekuatan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur oleh karena berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami bersyukur bersama-sama dengan orang yang Engkau berkati dan menambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Khususnya menyerahkan untuk anak kami, Karen Hapu Klumeno Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati anak kami yang masih dalam pertumbuhan ini. Biarlah dari masa kecil hingga besarnya dia boleh diajar untuk hidup takut akan Engkau, dan dia boleh mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupannya, sehingga hari-hari yang dilalui penuh dengan ucapan syukur, karena dari masa kecilnya sudah diajarkan siapa Yesus di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga dia juga rajin beribadah, rajin memuliakan Tuhan, walaupun dengan usia yang masih kecil Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga untuk kedua orang tuanya dalam pekerjaan dan dalam usaha mereka. Kiranya Engkau menolong sehingga mereka senantiasa juga hanya menomorsatukan Engkau dalam kehidupan mereka. Mereka boleh membagi waktu antara pekerjaan dan pelayanan, dan di atas semuanya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Mungkin juga ada di antara kami yang berulang tahun pernikahan juga Bapa. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Biarlah mereka juga senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Engkau, oleh karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati, Engkau Allah senantiasa menolong dan memampukan, dan Engkau Allah senantiasa yang melindungi di setiap langkah kehidupan kami, baik pribadi, keluarga kami Bapa. Terima kasih, kami memuji Engkau, menyembah-Mu. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami sampai pada saat ini. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan Yesus. Berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka, baik mereka yang duduk di PAUD, yang juga yang kuliah sampai kepada jenjang kuliah. Kiranya Engkau juga menolong berkati, karena kami tak jemu-jemunya menjaga anak-anak kami, karena masa depan mereka ada di tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Keluarga kami yang jauh oleh karena bekerja, kami tak jemu-jemunya menyerahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab, bahkan dari niat jahat orang, dan biar mereka senantiasa berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan, yang pada waktu yang ditentukan boleh kembali bertemu dengan keluarga. Terlebih lagi melakukan ucapan syukur yang tak terhingga kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Berkati juga saudara kami ada di Palembang. Biarlah mereka juga senantiasa berikan hikmat yang datangnya daripada Allah, untuk membawa semua hamba-hamba Tuhan di seluruh jajaran GPN untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa dan juga senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, bangsa di mana kami ada, di mana kami melayani, di mana kami bekerja. Kerinduan kami Bapa, bangsa kami maju dalam ekonomi, dalam kepercayaan, dalam keamanan, dan kebebasan, terlebih lagi untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama, dan lebih lagi untuk pandemi yang masih ada sampai saat ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, sehingga kami juga sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh negara kami, sehingga kami juga terhindar dari virus yang ada. Dan biarpun kami melakukan aktivitas kami tidak takut, oleh karena
Kami senantiasa berserah kepadamu, senantiasa mengandalkan Engkau, dan juga menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Inilah kami semua yang membawa seluruh kehidupan kami kepadamu dan mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah masing-masing kita memberikan dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberikan dengan penuh sukacita. Dan sambil diiringi dengan pujian sukacita penuh mea. Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang telah memulihkan keadaan hidup kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami akan persembahan persekutuan kami di hadapan. Kami rindu Tuhan bahwa persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini boleh menjadi karunia-karunia yang hidup untuk menunjang kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat memberikan kasih di sini. Terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan untuk setiap kami, setiap rumah tangga, keluarga, melalui setiap pekerjaan yang kami lakukan. Dan kami rindu Tuhan, kami terus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau juga memberikan roh hikmat serta takut akan Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang mengelola keuangan di tempat ini, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan boleh menggunakan keuangan yang kami miliki dengan tepat guna untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat itu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan nota jemaat. Kami atas nama seluruh jemaat GBN Kasih mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi
ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan hamba-Nya dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan pelayanan. Begitu juga untuk setiap kami setiap saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik untuk Mona Maria, Bu Sisil, Bapak Alex, juga Mona Katrin, bahkan Saudara Al yang dengan setia merekam ibadah online setiap minggu. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu dan Saudara, dan biarlah kita terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi anak Karen Hakuk Beselia Lumeno yang berulang tahun pada tanggal 4 November. Tuhan Yesus memberkati anak Karen dalam kehidupannya, dalam tumbuh kembangnya, sehingga menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas bersama dengan kedua orang tuanya dan kedua kakaknya. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun kelahiran, akan ulang tahun pernikahan pada minggu ini yang mungkin tidak tertulis di Warta Jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Dan kami terus menghimbau agar kita terus melakukan protokol kesehatan. Jangan bosan-bosan dengan jemu-jemu untuk memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Jangan juga jemu-jemu untuk cuci tangan jika memang harus cuci tangan, dan terus menjaga kesehatan. Dan sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Demikian Warta Jemaat kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali menaikkan satu pujian, Ku suka menuturkan. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jadilah berkat di tengah-tengah semua orang, baik yang sudah percaya, juga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Serta arahkanlah hatimu kepadanya, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.